Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beberapa hari yang lalu itu di online, Kompasiana itu menurunkan berita tentang hampir ambruknya 4 perusahaan yang besar gitu, yang bergerak dalam bidang F&B atau food and beverage, makanan lah, gitu. Makanan dan minuman. Penyebabnya katanya karena diboikot terus-menerus oleh market. Ya, yang pertama adalah Starbucks. Starbucks ini dikelola oleh PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk. Ya kan, sebagai pemegang lisensi Starbucks. Ya, pada tahun 2024 ini Starbucks mencatat kerugian bersih, ya kan, pada kuartal pertama tahun 2024. Ini kuartal pertama ini di 3 bulan pertama gitu. Jadi 2 kuartal terakhirnya nggak disebut berapa kerugiannya. Jadi pada tahun itu ruginya 6,98 miliar rupiah, di hampir 7 miliar. Di rugi ini perusahaan publik TBK rugi. Karena rugi itu sahamnya juga rontok gitu. Dari 2 tahun yang lalu itu sahamnya masih 2.600-an. Nah, sekarang ini sahamnya itu menjadi 1.080 gitu. Di lebih dari 50% atau 60% itu sudah harganya turun. Jadi kerugian gitu. Kata Kompasiana berikutnya, pada periode yang sama tahun sebelumnya, mereka masih mampu membukukan laba bersih sebesar 17,93 miliar. Hampir 18 miliar gitu. Di 18 miliar jadi 7 miliar. Pusing nggak? Kemudian ada perusahaan kedua, kata Kompas, yang juga mengalami ya hampir nyungsep ini. Bahkan ada berita sebelumnya juga dia niat mau tutup, yaitu Pizza Hut. Pizza Hut ini dikelola oleh PT Sari Melati Kencana Tbk, perusahaan publik semua nih, yang mengelola jaringan restoran Pizza Hut. Pada akhir 2024 ini melaporkan penurunan laba hingga 20%. Ini turun ini. Kata dia penurunan ini dipicu oleh lemahnya pertumbuhan pendapatan dan kenaikan beban pokok penjualan. Ini situasi, dia tidak mau mengakui apa, karena situasi ekonomi yang berubah. Ada juga disebut tak jauh berbeda katanya, itu PT Unilever, itu kayak sampo, sabun, produknya kan banyak tuh, sabun, sampo, sikat gigi, odol, pokoknya yang berhubungan dengan manusia lah, kebutuhan sehari-hari itu banyak sekali. Ada nanti kebutuhan perempuan, Unilever memproduksi. Unilever ini penurunan labanya ini tahun lalu aja gitu. Itulah penurunan laba bersih itu 10,33%, di 10% lebih. Ya kan, dengan akumulasinya itu lebih dari 1,26 triliun rupiah penurunannya. Bisa dilihat dari neraca sahamnya, indeks sahamnya. Indeks sahamnya itu Unilever tuh terus turun gitu. Dari 2 tahun lalu tuh masih 8.000. Ya 8.000 terus turun. Sekarang tuh harganya 1.000-an gitu. 1.300. Ketika indeks saham turun malah lebih dalam lagi. Ini apa artinya gitu? Kalau kita combine gitu dengan berita-berita ini, karena diboikot. Ya kan? Diboikot oleh MUI dan juga diikuti oleh
oleh banyak umat Islam gitu. Satu kali ya, itu lagi antri di Indomart. Tiba-tiba ada orang membeli sebuah produk minuman gitu, yang biasalah. Tiba-tiba masyarakat bilang apa? Oh itu kan minuman tuh untuk membantu Israel gitu. Saya sebagai pendengar malu hati juga sampai begitu ya anak kecil tahu gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian minum kopi di Starbucks itu di meja itu dia kasih tuh apa kecil gitu. Oh, tak kecil yang mengatakan bahwa PT Starbucks tidak terkait dengan politik Israel. Itu ingin mengatakan bahwa dia tidak punya hubungan dengan Israel. Tapi itu sebuah akumulasi bagaimana umat Islam memboikot produk-produk yang terkonotasi ada hubungan dengan Israel. Karena situasi yang runyam di Timur Tengah sekarang ini. Jadi ada pengaruhnya, perusahaan-perusahaan ini mengalami efek yang serius. Lalu apa hubungannya nih dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur jangan bilang kagak ada pengaruh terhadap dirinya dan terhadap usahanya. Warung Steak and Shake itu terus diboikot. Dan volume semangat orang untuk memboikot itu terus tinggi. Hasilnya ada nggak? Walaupun Yusuf Mansur sesumbar kagak ada hasilnya, tunggu. Itu kan banyak bergelimpangan itu warung Steak and Shake-nya. Coba aja walaupun misalnya nih dari rencana bangun pesantren, rumah tahfidz dia robah menjadi warung steak, tapi orang menghukum. Menghukumnya kenapa? Karena terkait dana membangun itu yang bermasalah. Jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur yakin itu uang mereka yang dirampok gitu. Atau uang mereka yang dipat-gulipat. Dengan penipuan berdalih agama, berpakai sorban, maka Yusuf Mansur sukses. Dia menampilkan dirinya sebagai guru, sebagai ustadz. Gitu kan. Yang kata almarhum Pak Nur Khalik, kita menganggap dia ustadz. Lalu kita tiru, ya kan? Karena dia tuh guru dan digugu kan gitu ya. Ternyata dia ini dahsyat. Sadis sekali gitu. Dia lebih sadis dari kelakuan orang Yahudi atau perusahaan-perusahaan yang terkoneksi dengan Yahudi yang ada di Indonesia. Lebih sadis dia. Nah, kalau yang masyarakat udah kenal dengan Israel, Yahudi, dia nggak mau lagi makan di situ. Nah, yang lebih keras daripada Yahudi ini mestinya juga akan mengalami nasib yang sama. Tapi itu nggak sekaligus, ya kan? Perusahaan-perusahaan besar itu kan mulai diapakan 2018, 2019 kan terus-terusan itu. Nah, Yusuf Mansur ini itu kan semenjak 5 tahun terakhirnya orang serius menggarap dia. Cuma ini non-state gitu. Negara nggak terlibat kan. Hanya influencer yang terus-terusan kemudian disambut oleh jamaah gitu. Nah, sekarang yang sudah dimati itu kan ada juga afiliasi usahanya yang lain itu. Misalnya ayam apa lu tuh, ayam bakar apa gitu. Itu udah mati. Walaupun dia itu ikut bersama Yusuf Mansur menggarap sedekah gitu. Itu udah mati. Udah kalau kata orang Arab nih, sakatat fi zulumatil jahim. Lah masuk dia ke dalam zulumatil jahim. Tempat yang gelap. Nah, kemudian yang kedua Yusuf Mansur kan sudah diboikot secara pribadi. Dia anaknya sudah diboikot orang itu nggak ada yang mau mendengarkan cerita dia karena pasti nanti kantongnya dijebol. Ya bahasa sedekah lah ya, sedekah itu kan tabung tanah banyak lah pengen kaya nggak, orang nggak ada yang percaya cerita-cerita itu. Itu sekarang total mungkin ya, atau ya 90% lah kalau masih ada 1-2 yang masih ngundang, itu sudah diboikot. Boikot berikutnya apa? Ya usaha-usahanya. Paiter ini sudah koit. Ya kan? Dibunuh oleh negara. Dicabut nyawanya oleh OJK gitu. Nah, sekarang yang masih bergentayangan tuh sudah kan duitnya masih banyak nih. Kita berharap dia membangun lebih banyak. Ya kan?
nanti kolapsnya lebih cepat. Itu yang dirasakan masyarakat sekarang ini, yang bermasalah dengan umat Islam, mereka akan melakukan perlawanan diam. Dia melakukan perlawanan diam. Itu yang dilakukan kepada Yusuf Mansur, dan usahanya yang masih banyak itu, yaitu warung steak and shake. Kita tunggu yang besar saja sanggup kolab, apalagi ini yang kecil. Cumanya perlu sosialisasi dan pemahaman yang lebih serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.